Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kalian dengan Ibu di pertemuan kita kedua pada hari ini, Rabu 28 Juli 2020. Kita lanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang materi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kemarin sedikit sudah Ibu bahas ya. Sebelum kita mulai materi kita lihat kompetensi dasar kita 3.1 mengenai menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk media yang lain. Kemudian tujuan pembelajaran kita, setelah bisa mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengakuan kemerdekaan RI dari Mesir, India, Australia, Palestina, dan negara yang lainnya. Yang kedua, menjelaskan pengakuan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari PBB. Baik, kita mulai materi kita, yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, kita lihat respon yang pertama mengenai bangsa Indonesia itu sendiri yang telah mendapat kemerdekaan sejak tahun 1945 yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Selama masa kemerdekaan tersebut, bangsa Indonesia telah banyak melewati tantangan baik di dalam maupun di luar negeri. Berita pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan terdengar hingga ke luar negeri. Namun bangsa Indonesia tidak langsung dapat menikmati hasil kemerdekaannya karena harus berhadapan dengan sekutu yang mempunyai tugas menerima pasukan dan melucuti persenjataan Jepang di Indonesia. Lanjutkan, di sini ada Dr. Hubertus J. van Mock atas nama Ratu Belanda memimpin pasukan Belanda masuk ke Indonesia untuk membentuk negara persemakmuran Hindia Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration atau kita sebut sebagai NICA. Pihak Belanda juga menyertakan pasukan militernya untuk mengawal NICA dan menjaga keamanan di Indonesia. Tindakan dan strategi awal NICA ini, pasukan militernya adalah menduduki kembali pusat pemerintahan Indonesia yang dulu pernah dikuasai oleh Belanda, yaitu Jakarta. Hal ini dilakukan karena Belanda menganggap bahwa Indonesia masih merupakan wilayah jajahan Belanda setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Selanjutnya tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kembalinya Belanda ke Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan tegas menginginkan pihak Belanda untuk meninggalkan Indonesia dan mengakui kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia. Namun di sisi lain, Belanda tidak mau mengakuinya, bahkan tidak memberikan respon positif terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu, adanya perbedaan pandangan antara Indonesia dan Belanda tidak melahirkan kesepakatan, sehingga muncul perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai wilayah. Pasukan Belanda pun melakukan operasi militer untuk menduduki kembali wilayah Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya pertempuran antara Indonesia melawan pasukan militer Belanda. Contoh dari beberapa pertempuran tersebut antara lain yaitu pertempuran Surabaya, 5 hari di Semarang, Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, dan Puputan Margarana. Mungkin di antara kalian masih ingat dengan pertempuran yang terjadi saat itu. Selanjutnya tentang agresi militer Belanda. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah diplomasi untuk meredam terjadinya konfrontasi dengan Belanda. Namun, upaya diplomasi selalu diingkari oleh Belanda dan Belanda terus melakukan tindakan militer. Agresi militer Belanda I dimulai pada tanggal 21 Juli 1947, di mana pasukan Belanda memfokuskan agresi militernya untuk menyerang Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Daerah tujuan agresi tersebut adalah daerah yang memiliki nilai strategis ekonomi tinggi, terdapat kota pelabuhan, pabrik, perkebunan, dan pertambangan. Agresi militer ini terdapat reaksi keras dari dunia internasional, bahkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan bahwa konflik bersenjata harus dihentikan. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi gencatan senjata antara Belanda dengan Indonesia. Setelah itu,
Dewan Keamanan PBB memprakarsai dibentuknya Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan Amerika, Australia, dan Belgia. Keberadaan KTN ternyata tidak mampu menghentikan upaya Belanda untuk menghancurkan kekuatan Indonesia. Pada Desember 1948, Belanda kembali melakukan agresi militer 2 dengan sasaran utama yaitu ibu kota RI yang sudah dipindahkan ke Yogyakarta. Kemudian, apa respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia? PBB sebagai organisasi internasional juga memiliki andil besar dalam menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda. Ketika Belanda melakukan agresi militer 1 dan 2, PBB melalui Dewan Keamanannya mengeluarkan resolusi untuk menghentikan konflik tersebut dengan jalan perundingan. Baik, kita lanjutkan. Dan bagaimana respon negara di dunia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yaitu setelah dibacakannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara de facto menandai berdirinya negara Indonesia. Namun secara hukum atau de jure, Indonesia masih memerlukan pengakuan dari negara-negara yang lain. Lalu, negara mana sajakah yang memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia? Oke, kita lihat uraian di berikut ini. Yang pertama yaitu negara Mesir, di mana negara Mesirlah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini dari pemerintahan Mesir karena kuatnya dukungan rakyat Mesir yang diprakarsai oleh organisasi Islam Al-Ikhwan Al-Muslim. Organisasi ini tanpa kenal lelah memperlihatkan dukungannya dengan menggalang opini umum lewat pemberitaan media yang memberi kesempatan luas kepada para mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran miliknya, bahkan lewat acara tablik akbar secara demonstrasi. Kemudian, pengakuan dari Mesir tersebut diperkuat dengan ditandatangannya Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir di Kairo. Unsur agama juga menjadi salah satu faktor kedekatan dan terjalinnya hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir, karena Indonesia juga merupakan negara republik yang rakyatnya mayoritas beragama Islam, seperti Mesir. Dengan adanya pengakuan Mesir, Indonesia secara de jure adalah negara berdaulat. Negara yang kedua yaitu negara Suriah. Selain Mesir, muncullah Suriah yang juga memberikan dukungan dan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Suriah juga merespon secara cepat terjadinya tindakan agresi militer Belanda yang mengatasnamakan polisionil yang merugikan pihak Indonesia. Dukungan dan respon Suriah terhadap kemerdekaan Indonesia juga atas kecenderungan ikatan agama. Pada tahun 1947, Suriah mendorong ditambahnya agenda yang membahas kondisi yang terjadi di Indonesia melalui perwakilannya di PBB, Faris Al-Khoury. Yang ketiga, negara Libanon. Dukungan Libanon terakhir oleh kesamaan sejarah, kepentingan bersama, dan persamaan nasib, yaitu sama-sama pernah dijajah oleh negara yang lain. Presiden Libanon, Bashar al-Khoury, telah memberi pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 29 Juli 1947. Hubungan baik antara Indonesia dengan Libanon akhirnya resmi terjalin pada tahun 1950. Indonesia pertama kali mendirikan kantor perwakilan di Beirut, Libanon. Selanjutnya negara Irak, di mana negara Irak yang tergabung dalam negara-negara Arab juga memberikan perhatian dan dukungan yang intens bagi pengakuan kemerdekaan Indonesia. Irak memberikan pengakuan secara de facto sekaligus ikut mendorong tercapainya pengakuan de jure dalam tahap internasional melalui konferensi meja bundar. Hubungan diplomatik secara resmi didirikan pada tahun 1950. Indonesia dan Irak juga tergabung sebagai anggota gerakan non-blok dan organisasi kerjasama Islam atau kita sebut dengan OKI. Negara Vatikan, di mana negara Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dukungan Vatikan tersebut juga sempat membuat terkejut negara-negara di Eropa. Perhatian Vatikan terhadap Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia dikuasai Jepang. Jepang telah merampas gereja-gereja Katolik, pertapaan ordo, rumah sakit, sekaligus mengambil aset milik umat Katolik di Indonesia. Perhatian Vatikan terhadap Indonesia juga karena perjuangan seorang pribumi yang juga uskup Katolik, yaitu MJR Albertus Soginapranata, yang memberikan laporan kepada hierarki di atasnya terkait kondisi umat di Indonesia dan perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Dengan
lahirnya rasa kedekatan dan persaudaraan antara Vatikan dengan Indonesia. Persamaan lainnya adalah sama-sama berfalsafah anti-ateisme, menjunjung perdamaian dunia, kerukunan umat beragama, dan kesejahteraan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut ke negara Palestina, di mana negara Palestina juga merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang juga memberikan dukungan dan pengakuan secara langsung atas kemerdekaan Indonesia. Dukungan dari Palestina tersebut diwakili oleh ulama dan mufti besar Palestina, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husain. Beliau secara terbuka menyampaikan dukungan dan memberikan selamat atas kemerdekaan bagi Indonesia yang telah dijanjikan oleh Jepang melalui radio Berlin berbahasa Arab pada tanggal 6 September tahun 1944. Selanjutnya negara India. Negara India memiliki kesamaan nasib sebagai negara terjajah, membuat India sangat antusias mendukung kemerdekaan Indonesia. Hal ini juga didukung dengan persahabatan Muhammad Hatta dengan Perdana Menteri India saat itu, yaitu Jawaharlal Nehru. Dukungan India berawal dari bencana kelaparan yang melanda India di tahun 1946 yang membuat Indonesia mengirimkan bantuan 500 ton beras, dan berkat bantuan ini India kemudian mendukung aktif kemerdekaan Indonesia di forum-forum PBB. Selanjutnya negara Australia, di mana pada tahun 1947 hubungan Indonesia dan Australia mulai terjalin baik. Perdana Menteri Australia saat itu memegang prinsip bahwa Australia berpandangan setiap negara bebas untuk memilih dan membentuk pemerintahannya sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Australia menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap negara yang sudah merdeka. Setelah Belanda melancarkan agresi militer Australia menaruh simpati pada bangsa Indonesia. Secara nyata, Belanda telah melanggar perjanjian Linggarjati. Australia dan India kemudian membawa kasus tersebut ke PBB dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memerintahkan penghentian permusuhan Indonesia-Belanda. Sikap aktif Australia juga menimbulkan simpati pemerintah Indonesia, sehingga dalam KTN Indonesia mempercayakan Australia sebagai wakilnya. Dan itulah akhir dari materi kita, di mana Australia adalah negara yang terakhir yang mengakui Indonesia merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.